Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang digital business model. Ini adalah satu materi dalam seri kuliah terkait dengan strategi dan kepemimpinan profesional di Magister Sistem Informasi Universitas Telkom. Ini adalah link objektif yang akan kita bahas kali ini. Pertama adalah memahami apa itu model bisnis dan kenapa penting bagi perusahaan. Yang kedua adalah mengenal bisnis model apa aja yang mungkin bisa kita pakai. Dan yang ketiga adalah gimana dengan pemahaman model bisnis tadi bisa kita pakai untuk meningkatkan daya saing atau posisi perusahaan kita atau organisasi kita di industri atau ekosistem. Baik, kita akan masuk pertama, mengapa kita butuh model bisnis dan apa itu proses bisnis, apa itu model bisnis. Oke, ini adalah penjelasan dari salah satu paper yang saya dapat ya. Jadi kalau kita lihat di sini model bisnis itu mendeskripsikan bagaimana organisasi eh, create, deliver, dan juga create, deliver, dan capture value. Ingat, di sini berarti fokusnya itu adalah value. Bagaimana sebuah perusahaan bisa menciptakan value-nya, mendeliver value-nya gitu. Konteksnya apa? Dalam kondisi ekonomi, sosial, cultural, atau konteks lain. Kenapa? Karena beda-beda. Misalnya kalau yayasan itu kan konteksnya mungkin sosial. Kalau negara konteksnya mungkin ekonomi. Negara, Pemda gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan mungkin lebih banyak di ekonomi gitu misalnya. Atau gabungan semuanya tergantung konteksnya masing-masing. Nah, kemudian untuk mencari model-model yang tepat seperti apa untuk setiap organisasi, kita butuh pendekatan. Pendekatannya itu dinamakan dengan strategi bisnis. Jadi misalnya kita ingin membuat inovasi atas model bisnis kita, berarti kan baik itu membangun baru atau modifikasi model bisnis lama, itu namanya menyusun strategi bisnis. Jadi kalau bicara masalah model bisnis baru atau modifikasi gitu, biasanya kalau di perusahaan itu ada tahapan untuk nyusun strategi bisnis itu. Kadang dituangkan dalam bentuk rencana jangka panjang perusahaan, RJPP, di Indonesia banyak gitu, atau misalnya di strategi bisnis, atau macam-macam bentuknya lah. Intinya, kalau kita pengen deliver value yang optimal, kita butuh model bisnis, dan model bisnis itu mesti didefine sebagai strategi bisnis atau strategi organisasi. Itu yang paling penting. Mari kita lihat di sini. Misalnya ini adalah model bisnisnya Michelin. End to end, bagaimana cara dia untuk mendapatkan bahan baku yang paling efisien, bagaimana dia membuat ban yang paling kompetitif, yang kualitasnya baik, sangat bersaing secara harga, begitu. Kemudian juga bagaimana dia mengirim barang yang sudah dia produksi di manufacturer dia ke seluruh dunia. Jadi dia mesti memikirkan, mungkin dia nggak punya bahan baku karetnya. Bahan baku karet kan ada di negara seperti kita ini. Mungkin dia punya pabrik di banyak tempat di dunia ini. Kenapa? Karena mungkin dia mendekati di mana customer dia berada. Nah, ini contoh pendekatan kayak gini. Artinya kita mesti memikirkan, kita mesti melihat bahwa ketika orang punya model bisnis seperti ini, dia sebenarnya bicara lebih luas ya dibandingkan cara produksi, tapi mesti memikirkan end to end karena value utama dia kan ini value utama dia kan gimana bisa mendeliver produk yaitu dalam dalam hal ini ke Michelin kan ban ya yang paling kompetitif, paling baik gitu, yang bisa dipakai di industri gitu. Kira-kira begitu. Atau misalnya ini ada contoh sederhana yang kita lihat di negara kita ini. Bagaimana misalnya contoh pertama ini.
ini ada PT Pos sama JNE. Bagaimana cara PT Pos melakukan penetrasi pasar, bangun kantor pos? Bagaimana JNE itu menembus eh, kemapanan kemapanan penguasaan pasar oleh PT Pos? Kan PT Pos itu ada bahkan sebelum Indonesia merdeka kan? Berarti dia punya jalur yang sangat luas di Indonesia ini. Bagaimana JNE? JNE mungkin nggak punya banyak dana, tetapi banyak orang yang mungkin pengen pengen bisa di hire untuk bisa bisnis sama dia. Makanya dia untuk cabang-cabangnya kan kerjasama sama orang yang mau bisnis sama dia gitu. Sehingga penetrasi pasarnya bisa cepat. Itu yang pertama. Kedua, nah ini misalnya dulu ada taksi-taksi, dan kemudian dulu ada apa ini, ada Gokar, ada Grab gitu. Awalnya sih kayak taksi-taksi yang ini taksi-taksi yang konvensional itu pasti banyak yang kesulitan menghadapi Gokar, Grab atau sejenisnya ini ya di awal-awal. Itu ini karena apa? Karena modus bisnisnya sangat berbeda. Tapi lihat misalnya sekarang, itu kan tahap pertama. Lihatlah sekarang bagaimana si Bluebird itu bereaksi terhadap itu. Itu kasus menarik ya sebenarnya nanti dibahas di belakang kita bagaimana Bluebird bereaksi balik dan dia nggak jatuh loh, dia malah tetap tumbuh. Kalau misalnya Anda sekarang pergi ke Jakarta, Bluebird itu rasanya the only one konvensional taksi yang tetap tumbuh secara bisnis. Seru kan? Padahal kan kita lihat sendiri sekarang eh, Gojek, Gokar itu kondisi bisnisnya seperti apa gitu. Itu artinya kalau kita lihat ilustrasi ini, model bisnis yang berbeda di industri yang sama itu bisa menghasilkan persaingan yang berbeda. Itu yang paling penting. Nah, kita lihat yang lain gitu. Sekarang bagaimana model bisnis itu sebenarnya bermain dalam dalam konteks supply chain misalnya. Contoh ini ya. Ini ada minimarket level satu, minimarket level satu dari industri atau sales langsung ke minimarket dia. Atau ada juga level 2. Jadi dari industri atau sales, dari pabrik atau sales ke gudang dulu, habis itu baru nanti dietalasekan di minimarket. Tapi coba lihat minimarket level 3 ini. Nah, level 3 ini. Ini kan pabriknya banyak, salesnya juga banyak, dia punya gudang banyak, kemudian ada etalasenya gitu. Ini contoh bahwa kalau di dalam sama-sama bisnisnya adalah minimarket, minimarket, tetapi di belakang dia itu menentukan strateginya. Misalnya kayak contoh sekarang kita kan tahunya yang di depan mata kita ada Indomaret, ada Alfamart, Yomart dan sejenisnya itu ya. Tapi di belakang itu yang menentukan kompetitifnya barang-barang yang dijual di minimarket itu. Misalnya harga yang ada di minimarket per barang itu kan yang sangat dipengaruhi oleh seberapa efisien supply chain-nya. Bagaimana dia mesti ngambil dari pabrik yang mana, atau dia bisa mengambil dari sales yang mana, ditaruh dulu di gudang yang mana, begitu. Karena kalau ini jalurnya aja ngambilnya sudah nggak pas, di pabrik yang nggak pas, kemudian pengantarannya, delivery-nya juga tidak efisien, nanti ujung-ujungnya kan ke harga yang dijual kepada konsumen juga akan tidak bisa bersaing kan ya. Nah, itu contohnya. Artinya, kalau kita bicara masalah sesuatu yang tampak di depan kita ini, kalau kita bicara model bisnis, ada di model bisnis itu pasti bicara masalah sesuatu yang hidden di belakangnya itu yang kita baru tahu kalau kita masuk lebih dalam. Itu namanya model bisnis. Dan di mana di minimarket ini fokusnya sebenarnya lebih ke arah gimana supply chain-nya gitu ya. Kemudian bagaimana kok bisa ya model bisnis bisa jadi pembina. Misalnya ini ada beberapa pemain di industri yang sama. Kan ekosistemnya sama ya, oke? Ekosistemnya sama. Kemudian model bisnisnya juga mirip-mirip. Kenapa kok berbeda gitu? Ya, kenapa kok bisa berbeda? Kemudian eh, kenapa itu bisa berbeda? Pertama karena kemungkinan kemampuan untuk mengidentifikasi key process atau strategi. Key process strategi. Mana yang paling membedakan dia? Misalnya contoh sederhana. Di dunia konstruksi
itu kan bisnis utamanya itu sebenarnya engineering, procurement, construction. Kalau dia nggak masuk ke operasi, cuma sampai di situ aja. Engineering, procurement, construction. Kalau di luar negeri ya, industri EPC ini procurement itu memegang peranan penting karena secara pernah ada studi yang saya baca di PwC itu, kalau dia benerin procurementnya, maka dia bisa menghemat 3% dari jumlah pendapatan dia. Misalnya pendapatannya 1 triliun. Berarti kan 3%-nya itu sudah 30 miliar itu. 30 miliar. Contohnya kayak gitu. Dan yang kedua kemungkinan adalah kreativitas dan inovasi untuk mengimplementasikan. Semua orang tahu, oh ini, oh procurement kayak gini. Cuma gimana membuat procurement yang sangat efisien, procurement yang fraud-nya kecil, itu kan tidak semua orang bisa. Itu kira-kira. Kemudian baru kita bicara masalah yang lebih fundamental, SDM, kultur, leadership, gitu kira-kira itu. Jadi dari sini itulah gunanya kita melakukan kadang benchmarking kepada kompetitor yang kompetitor langsung kita atau bahkan benchmarking kepada mungkin sama-sama bisnis kayak gini cuma pasarnya berbeda misalnya di negara lain gitu biar kita bisa mendapatkan ide ya bagaimana menjalankan bisnis dia bagaimana model bisnis dia gitu kira-kira begitu. Nah itu bagian pertama ya jadi kalau kita lihat kenapa kita butuh model bisnis itu ya mau nggak mau itu jantungnya bisnis kalau di perusahaan itu jantungnya organisasi. Bagaimana kita mendesain strategi kita itu akan terlihat di model bisnis kita. Kalau cuma bikin strategi di atas kertas mungkin semua orang bisa, tapi membikin strategi itu menjadi bisnis model yang hidup, yang punya ruh kuat, yang punya ini daya tawar kuat di ekosistem, di industri, di market itu tidak mudah untuk mau ke sana itu. Baik, kita sekarang masuk ke bagian kedua. Apa saja model-model bisnis yang kita bisa pakai. Yang kita bisa pakai untuk membantu kita menurunkan model bisnis yang cepat untuk kita ya, kira-kira begitu. Pertama, Porter Value Chain itu paling banyak dipakai. Ini rasanya. Di S1 biasanya dipakai untuk eh, mata kuliah terkait dengan pengolahan proses bisnis atau misalnya mata kuliah terkait dengan enterprise architecture yang fokusnya kepada arsitektur bisnis gitu biasanya pakai ini. Jadi di sini ada proses bisnis utama, ada proses bisnis pendukung. Yang utama adalah yang jadi revenue center kalau di swasta atau di BUMN atau yang jadi amanah utama kalau di public service itu yang jadi amanah utama dia, keberadaan dia. Sedangkan support itu proses bisnis yang sifatnya sebenarnya lebih general, yang dia mungkin sama relatif sama antara satu organisasi dengan yang lain, perusahaan satu dengan perusahaan yang lain gitu relatif sama. Misalnya di sini ada aspek keuangan, SDM, pengolahan aset gitu biasanya sama. Tapi kadang dalam beberapa kasus tertentu ya, ini keluar menjadi proses bisnis utama. Misalnya nih, di dunia engineering, di dunia konstruksi, procurement itu jadi utama. Karena dia akan istilahnya berkontribusi terhadap kemungkinan kemungkinan profit dia gitu karena semakin efisien kan profitnya semakin besar itu kira-kira begitu. Tapi intinya di portfolio chain model ini ada yang proses bisnis utama, ada proses bisnis pendukung. Fokus utama adalah ya di proses bisnis utama itu. Yang kedua adalah yang canvas bisnis model. Ini sangat sangat banyak diadopsi dan ini sangat genuine menurut saya. Jadi misalnya contoh ada kemarin eh, beberapa tahun lalu ini kan waktu Pak Ridwan Kamil jadi gubernur itu kan ada program namanya One Pesantren One Product ya. Salah satu mentor dia itu mantan Pemret Pikiran Rakyat bercerita katanya anak-anak dari pesantren itu sangat 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 takjub dengan model bisnis ini. Mungkin Anda-anda yang satu pernah pernah membahas ini mungkin ini kelihatan kayak biasa ya. Tapi ini sangat sesuatu yang sangat sophisticated itu buat mereka, buat anak-anak pesantren karena ini baru dan banyak sekali pesantren yang terbantu bisa bikin sesuatu yang menghasilkan ya dengan model bisnis ini. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kita nanti akan dilihat sebenarnya sih
mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Oke, value proposition kita itu apa? Value proposition itu apa? Misalnya ini ada tiga. Atau kemudian untuk key activities kita apa? Key activities untuk membangun, misalnya kalau di manufaktur apa aja produksinya, sejak ngambil barang, ngambil bahan baku, produksi, marketing gitu. Resource yang dipakai itu apa aja? Untuk menghasilkan value tadi kita mesti partnership sama siapa saja. Bagaimana mereka ini customer relationship, bagaimana mereka memperlakukan customer. Pakai channel apa aja kalau ngobrol sama customer itu. Kemudian customernya sendiri disegmentasi apa aja gitu. Nah, kemudian habis itu baru kita cek. Nah, ini kan organisasi mesti tetap hidup ya. Makanya jelas ini, cost structure-nya apa? Biayanya dari apa saja? Pendapatannya dari mana saja? Ini seru ini. Ini kalau kita bisa bikin kayak gini, tuangkan dalam bentuk dokumen, ini jadi bisnis plan sebenarnya nanti. Tinggal dihitung aja kan, revenue dibanding cost selama 5 tahun dibikin itu bisa jadi bisnis plan. Gitu. Kira-kira begitu. Yang ketiga, ini mungkin nggak banyak dipakai, tapi ini di luar banyak diadopsi, yaitu namanya Saint Gallen Business Model Navigator, Magic Triangle. Jadi ada what, value, sama how yang paling penting gitu. What kita bicara masalah, kita punya produk atau service apa saja. Kemudian eh, produk ini nawarin value apa aja. Gimana value itu bisa diakses, bisa dikonsum gitu. Nah, kemudian di tengahnya baru ada who. Misalnya ini, who-nya siapa nih? Si produk ini bisa who-nya itu berarti customer-nya itu siapa saja ya. Customer-nya siapa saja. Kemudian dari customer tadi, kan dia dapat value. Gimana cara mendefinisi, gimana bisa dapat revenue-nya misalnya? Ataukah misalnya bayar by subscription, atau misalnya beli cash langsung, atau misalnya freemium. Freemium itu berarti free dulu, habis itu baru nanti bayar belakangan, atau kayak gimana gitu. Kemudian dari customer tadi, gimana caranya? Gimana cara dapat dapat apa istilahnya ini? Mendapatkan produknya itu langsung, indirect, atau kayak gimana? Atau pakai strategi MLM, kayak gitu-gitu loh. Ini caranya, cara mendelivernya. Ini model Saint Gallen. Kemudian ada juga ini ada Westerland Value Design Model. Basisnya value, value drivernya itu apa aja. Kenapa orang butuh? Fokusnya ke situ. Kenapa orang butuh? Itu di sini. Apa kebutuhan orang? Nah, kemudian habis itu baru dibikin note-nya sampai menjadi value itu kayak gimana. Kemudian bagaimana cara bertukar value antara misalnya kita sebagai pemilik produk atau service dengan si customer-nya. Baru nanti akan kelihatan value-nya itu apa gitu ya. Ini relatif paling abstrak ini ya. Atau juga ini yang menarik lagi ada design need aspiration business model. Ini ada modelnya kalau saya lihat itu supply demand lah ini ya, supply demand gitu. Jadi pertama mungkin kita akan lihat dulu, kita mungkin dari belakang ya, aspirasinya apa dulu nih? Kan DNA, aspirasinya apa dulu nih? Jadi, sorry, maaf. Ini kan design needs eh, aspiration gitu ya. Ini mirip sebenarnya kalau kita lihat apa itu di di kanvas business model tadi. Jadi kalau di desain ini, oke partnernya apa aja, resource-nya apa aja, aktivitasnya apa aja. Ini nanti akan memberikan stimulus kepada chain, relationship, segmennya siapa aja. Habis itu baru nanti kebayang value-nya itu apa, revenue-nya gimana, cost-nya gimana gitu. Nah, di bawahnya ada eh, supply infrastructure untuk desain. Bagaimana caranya ini berarti kan how. Kalau yang ada di manufacturer berarti needs-nya. Butuhnya apa sih sebenarnya? Butuhnya orang itu apa ya? Habis itu baru kita bisa memberikan value-nya apa. Ini agak abstrak tapi agak lebih lebih kelihatan lah dibandingkan sebelumnya ya. Walaupun mungkin sekilas ini apa tidak semudah dipahami di kanvas bisnis model tadi sebagai contoh mungkin itu. Oke, itu adalah beberapa contoh model bisnis yang banyak diadopsi. Mana yang lebih baik tergantung kondisi, tergantung konteksnya, dan tergantung orang itu terkait di mana. Karena model-model itu hanya menawarkan cara-cara saja. Artinya di balik itu bagaimana kita memperlakukan model itu
itu akan sangat berpengaruh terhadap seberapa inovatif model bisnis yang kita kerjakan. Oke, next. Berikutnya di bagian ketiga adalah gimana caranya kita bisa pakai pendekatan model bisnis ini untuk memperbaiki kondisi kita. Nah, sebelum kita masuk ke bagian itu, mungkin saya akan sampaikan tambahan sedikit, yaitu eh, zaman sekarang zamannya eh, transformasi digital. Ada yang berpendapat bahwa eh, di atas itu sebenarnya ada istilah disruption. Disruption itu adalah perubahan yang sangat fundamental di pasar atau di pasar atau industri, di mana perubahan itu menawarkan value yang sangat signifikan perubahannya dan itu tidak bisa atau susah dikejar oleh pemain existing. Misalnya disruption kalau di Indonesia contohnya itu Gojek, kedatangan Gojek itu disruption besar dulu di industri transportasi. Ride sharing itu ada sesuatu yang baru untuk industri transportasi saat itu, gitu. Jadi kemungkinan yang bisa yang men-trigger disruption itu pertama new entrants. Airbnb, Gojek, Amazon, WeChat gitu. Jadi model bisnisnya sangat berbeda. Kemudian biasanya dia kapabilitas kita superior, kemudian menawarkan value proposition yang besar gitu. Yang kedua, kadang orang ini eh, existing player itu bereaksi terhadap perkembangan atau konteks industri, konteks sosial, konteks ekosistem gitu. Itu tipe yang kedua. Bisnis existing mengadopsi model bisnis baru untuk menarik customer. Kemudian di sini berarti ada kombinasi place sama space ya. Jadi kalau place itu adalah yang sifatnya tangible, product based, customer oriented, atau yang sifatnya space, yaitu intangible, service based oriented. Artinya misalnya bisa jadi place-nya dia kencengin walaupun mungkin space-nya masih sama, atau place-nya mungkin tetap space-nya yang dia genjot. Misalnya cara pelayanannya dibenerin gitu ya. Sehingga orang itu merasa berbeda banget pelayanan dengan sebelumnya walaupun mungkin secara aset yang tangible sama aja atau dua-duanya maju bareng gitu. Ini tidak mudahnya, ini nanti kita pelajari di belakang. Atau crossing industry boundary. Maksudnya itu pemain yang dulu tidak ada di industri itu, di industri yang berbeda, dia masuk ke situ. Dia masuk ke situ membawa cara baru, membawa cara baru. Bentuknya mungkin bisa macam-macam ya. Dia dulu dikenal orang bukan di situ, tapi tiba-tiba dia masuk ke situ. Itu juga bisa. Bisa yang sifatnya dulu mungkin supplier, tapi dia jadi pemain sekarang. Misalnya contoh, contoh sederhana misalnya ada dulu dia misalnya mensuplai, ada rekan saya itu, dia dulu mensuplai bahan baku untuk salah satu toko kue yang ada di Bandung, di Kebun Kawong situ. Sangat terkenal tokonya ini. Anak ini lulusan, anak ini lulusan pertanian 4, kemudian dia mikir, dia dibilangin sama kakaknya, kamu kan anak lulusan teknik pertanian, teknik pangan pula. Kenapa kamu nggak bikin sendiri ya saja gitu? Bikin kayak gitu kan kamu juga bisa, bahkan lebih bagus gitu. Akhirnya dia riset, kemudian habis riset itu baru nanti dia setelah itu ini bisa menjual, bisa membuat produk dan akhirnya dia bisa menjual dan jadi pesaing dia. Jadi bisa jadi dulu supplier malah jadi pesaing atau bisa juga yang apa ini pemain yang benar-benar newcomer ya, tapi dia dari industri yang berbeda gitu kayak kira begitu. Oke, nah ada satu approach yang sangat menarik ini yang saya temukan dari MIT Business School ya. Jadi model bisnis orang itu posisi model bisnis di industri itu bisa dibagi menjadi 4 berdasarkan berdasarkan dua dimensi parameter. Parameter pertama adalah sejauh mana kita bisa mengontrol keputusan-keputusan penting dalam bisnis. Misalnya kontrak, price, quality, partisipan, intellectual property right, data ownership, regulasi gitu. Artinya seberapa dia menguasai pasar, seberapa dia bisa mendirect pasar, seberapa dia bisa mendirect industri gitu ya. Itu nomor satu. Nomor dua adalah seberapa mendalam pengetahuan dia kepada customer dia gitu. Itu adalah dimensi yang kedua.
Jadi misalnya contoh, kalau di supplier ini berarti kan dia kontrolnya enggak, dia bisa ngontrolnya terbatas dan dia enggak touch langsung sama customer. Dia cuma sekedar supplier. Tapi kalau yang di sini mungkin kalau di omnichannel dia mungkin tidak bisa ngontrol sepenuhnya ya, tapi dia sangat paham customer dia gitu. Atau yang ke berikut ini, yang ketiga modular producer itu artinya dia bisa sangat mengontrol tapi dia nggak tahu banyak tentang customer gitu. Eh, Misalnya ya contoh ini PayPal. PayPal kan jelas ya. PayPal itu kan kita bisa pakai kartu kredit apapun, bahkan kartu debit apapun selama Visa, Mastercard atau sejenisnya, itu bisa. Tapi kan yang punya customer bukan dia. Misalnya saya mau beli sesuatu di Lapak X itu, bayarnya pakai PayPal. Si Lapak X itu yang punya customer kan sebenarnya, kan? Bukan si PayPal. Customernya si PayPal ya si Lapak itu, gitu. Kira-kira begitu. Bank-bank itu masuk omnichannel. Nah, kalau misalnya dia itu dua-duanya kontrolnya kuat atas pasar, plus pengetahuan dia yang sangat mendalam terhadap pasar, bahkan apa ya kalau bahasa Jawa ini taunya merusak durungi apa winarah ya. Jadi dia itu bisa memprediksi orang ini sukanya apa sih sebenarnya. Nah ini ekosistem driver Amazon, WeChat, Fidelity gitu. Itu contoh di sini. Nah, target utama adalah bagaimana kita bisa menggeser dari yang misalnya kita posisi yang saat ini kurang menguntungkan kepada yang lebih menguntungkan. Dari yang tidak menarik jadi lebih menarik. Artinya bagaimana kita bergeser kepada yang lebih yang better lah. Itu yang diharapkan orang itu. Misalnya nih contoh, saya tukang kayu ya. Tukang kayu. Tukang kayu belum dikenal. Kemudian saya mesti hidup, saya mesti menjual. Udah nggak apa-apa lah, saya titipin dia di galeri-galeri mana gitu. Berarti saya supplier. Tapi setelah kita tahu, semakin tahu apa itu pasar, semakin wah ini kelihatan menarik nih. Kalau saya jual ke dia, dia jual lagi, saya misalnya jual 1.000, dia bisa jual 2.000. Kalau saya jual sendiri kan saya bisa jual 2.000, keuntungan saya lebih besar. Maka dia nanti mungkin mau pindah dari supplier pindah ke omnichannel. Mungkin ya, kayak begitu. Nah, oke ya. Jadi kalau disederhanakan, supplier itu apa? Dia produser tapi menjual lewat yang lain. Jadi dia nggak touch langsung customer. Omnichannel, dia value chain-nya sudah terintegrasi semuanya, multi produk, multi channel, customer experience-nya benar-benar dia pegang. Kalau modular producer adalah eh, provider plug and play, artinya ini, oke silahkan dia jadi platform untuk banyak orang, tapi di mana banyak orang itu nanti yang dia megang customer dia. Misalnya contoh apa ya, kalau di kita itu, ya kayak itulah, kayak banyak kan payment gateway di Indonesia mainnya banyak di sini. Ecosystem driver, nah ini yang paling 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 strategik. So. Cuma enggak semua orang itu apa itu bisa ke ecosystem driver, butuh kapasitas teknologi, kemudian organisasi, dan juga yang pasti finansial ya kalau mau masuk ke ecosystem driver itu. Nah, kenapa ini jadi yang tadi gambar yang tadi itu sebenarnya by research. Ini researchnya sebenarnya sudah agak lama ya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah ini buku ini juga terbit kira-kira sudah cukup lama paper ini. Nah, dia coba lihat ini. Ini persentase pemenuhannya, persentase pemenuhan. Ini memang semakin besar ini. Jadi kalau customer experience kita lihat nih dari 3-4 parameter ya. Customer experience, time to market, revenue growth, net profit itu memang ekosistem driver lebih bagus gitu. Yang paling paling nggak enak mana ini ya kira-kira ya. Paling nggak enak kelihatannya supplier itu. Jadi kalau tadi gambarnya ada kuadran itu, kuadran supplier itu memang mungkin sebagai newcomer iya, tapi as soon as possible mesti kita pindah ke minimal ke omnichannel atau ke modular producer gitu. Oke, itu ini. Nah, sekarang gimana caranya kita masuk ke sana? Sekarang gimana caranya masuk ke sana? Pertama mungkin kita bisa cek dulu. Pertama bisa cek dulu seberapa seberapa ini kalau dengan perkembangan digital ini seberapa besar pengaruh perkembangan digital itu terhadap bisnis kita. Ini ada 5 pertanyaan ya.
apakah electronically apa itu mudah didefinisikan, mudah dicari gitu. Kemudian apakah 5 tahun ke depan itu ini fully bisa digital gitu. Kemudian atau misalnya eh, augmented atau can be augmented untuk valuable information-nya bisa atau tidak gitu. Masing-masing dikasih 0 sampai 20 ini, 0 sampai 20. Nah, ini nanti jadi yang keempat, apakah ini terancam oleh perusahaan dari industri yang berbeda ya gitu. Yang mungkin memiliki hubungan dengan customer atau mungkin memberikan penawarannya lebih kompetitif gitu ya. Kemudian apakah dia dalam saat ini pada posisi yang berisiko karena kemungkinan besar akan di-replace oleh alternatif digital yang berbeda gitu ya. Misalnya buku, pendidikan berbasis kelas, diagnosis medikal, 3D printing kayak gitu dan sejenisnya. Ini dikasih 0 sampai 20, semakin besar berarti semakin terancam. Kalau lebih dari 70, nah dia ada istilahnya lebih dari 70, dia itu pada posisi yang risiko yang besar kena disruption gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu nanti bisa dilihat, Anda bisa lakukan ya survei sederhana gini. Tapi ini yang saya kagum dari riset ini tuh dia bisa memberikan parameter ini. Ini riset yang luar biasa ini. Makanya bisa dipakai untuk hampir semua perusahaan gitu ya. Kemudian juga di sini dicek, oke, coba dicek revenue-nya dibandingkan dengan apa itu eh, disruptor yang lain seperti apa gitu ya. Nah, sekarang oke, ini tambahan. Tapi yang penting adalah self assessment yang berikutnya. Tadi kan kita sudah ada 4 kuadran ya, 4 kuadran. 4 kuadran itu berarti kan pertama kali kita bisa bisa ngecek ya, kira-kira posisi kita di mana. Itu yang pertama. Posisi kita di mana saat ini. Nah, ini tool ini dipakai untuk memposisikan diri kita itu di mana. Ada berapa pertanyaan ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Masing-masing diisi 1 sampai 7. Masing-masing diisi 1 sampai 7. Kemudian nanti hasilnya kalikan 2 tambah 2. Jadi kalau ini kan 7 kali 7 49, dikali 2 98 tambah 2 100 kan? Saya kira begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pertanyaan pertama, knowledge of your end customer. Yang kedua, business design. Kalau ini bicara masalah revenue. Berapa persen revenue kira-kira ya? Ini berapa revenue dibandingkan ekosistem. Jadi misalnya revenue ekosistemnya misalnya total di pasar itu 1.000, punya kita cuma 100, ya sudah. Berarti kita persentasenya cuma 10%. Kira-kira begitu. Nah, nanti dari sana akan bisa dicek posisi kita itu di mana. Posisi kita di mana. Ini 50. Angka ini angka 50% ini. Oke, 50%. Jadi kalau misalnya contoh tadi hasil knowledge customer kita misalnya 70, di sini kan 70, tetapi revenue kita kecil dibanding ekosistem, ya paling pol kita di ekosistem. Tapi kalau knowledge customer kita itu di bawah 50, kemudian revenue kita juga kecil, berarti di supplier ini. Kira-kira begitu contohnya. Sederhana kan? Jadi kita dari 2 self assessment ini kita bisa tahu posisi kita di mana. Nah, berikutnya gimana caranya kita mau pindah kemana? Nah, ini bagusnya si frameworknya MIT Business School ini. Nah, dia bilang kalau mau pindah ke kuadran manapun, sebenarnya itu obatnya ada 3. Konten, customer experience, platform gitu. Konten itu bicara masalah produk lah. Masalah informasi produk kita, masalah produk kita sendiri gitu. Artinya kalau produk kita bagus, informasinya jelek, ya berarti orang nggak akan tahu kan ya, maksudnya begitu. Kemudian bangun customer experience yang bagus. Berikutnya platform. Platform itu bicara masalah internal sama eksternal. Kalau internal bicara masalah proses bisnis, pengolahan data, teknologi gitu. Kalau eksternal mungkin kita bicarakan kita
Bisa jadi kerja sama pihak lain. Misalnya di CDRC kita, jaringan kita itu kan sewa ke pihak lain. Atau mungkin ada supplier kita yang lain gitu. Itu masuk ke platform. Jadi kalau kita mau kompetitif banget, ya platformnya mesti oke, customer experience-nya mesti oke, kontennya mesti oke. Kira-kira begitulah sederhananya. Cuma tergantung posisi kita di mana. Nah, itu genuine-nya si paper ini. Nah, dia mengatakan begini, kalau mau jadi ecosystem driver, tiga-tiganya mesti oke. Konten, customer experience, sama platform. Tapi kalau misalnya kita bicaranya misalnya mau ke ini, ke omni channel, maka fokuslah di customer experience. Tapi kalau di supplier kita cuk di kontennya yang benar. Tapi kalau benar kita bicara masalah platform. Nah, misalnya gini nih, gimana? Orang kan nggak mungkin langsung jam ke sini. Biasanya sih dia itu bicaranya pasti di sini dulu. Di mana itu oke, misalnya awalnya dia kontennya udah bagus. Benerin customer experience-nya biar masuk ke omni channel gitu. Kemudian benerin lagi platformnya biar masuk ke ecosystem driver. Jadi journey-nya itu bisa ke sini. Eh, ya, saya coba bikin ini. Bisa ke sini. Habis itu misalnya sini. Misalnya. Atau misalnya dari supplier ke modular. Misalnya kontennya kita sudah punya produk bagus nih. Ya sudahlah kita mainnya di platform dulu. Habis itu nanti baru masuk ke ecosystem driver. Tapi pertanyaannya, apakah mesti semuanya ke ecosystem driver? Kalau menurut saya enggak. Tergantung posisi kita aja. Soalnya yang paling berat kan di wilayah ini ya, bisnis design ini. Ini kan tidak mudah. Baca masalahnya kan bicara masalah skill of business kita ya. Skill of business kita. Jadi tak banyak tak banyak pemain yang bisa jadi ecosystem driver, tak banyak yang kayak gitu. Di Indonesia pun nggak banyak yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya sih pokoknya jangan di supplier terlalu lama. Minimal omnichannel atau modular producer itu di situ. Syukur-syukur kalau nanti kita punya kapasitas bisnis besar baru ke ecosystem driver. Kira-kira begitu yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Apa itu bisnis model, kenapa kita butuh itu, kemudian yang kedua adalah contoh-contoh bisnis model, kemudian menggunakan pemahaman bisnis model itu untuk improve eh, untuk improve posisi organisasi kita posisi organisasi kita dibandingkan yang pesaing kita gitu, kira-kira begitu. Itu yang kita bahas kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.